Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa ibadallah taqullah. Pernah bagian kita yang lalu surat Al-Hadid ayat nomor 10 yang Allah mengingatkan kita agar infak fi sabilillah, supaya kita tetap menjadi hamba Allah, mendapatkan janji Allah wa adallahu husna. Meskipun yang paling baik saat itu mereka yang benar-benar melakukannya sebelum Fathu Mekah. Dan kita ini adalah orang yang sudah berada di akhir zaman, tapi Allah masih menjanjikan wa adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir, dan semuanya itu pasti Allah ketahui dan telah akan diberitahukan kembali pada kita setelah kita dibangkitkan dari kubur kita. Kemudian berikutnya ayat nomor 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Man, siapa saja, dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, yang benar-benar orang yang meminjamkan pinjaman di jalan Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka dia Allah akan melipat gandakan lahu baginya, walahu ajrun karim, dan baginya pahala yang mulia. Jamaah, kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang bebas, qardon, yuqridu qardon, ini ada istilah bahasa umumnya kreditan. Jadi siapa yang mau mengkreditkan, bersama kreditan itu kan pinjaman juga, kita mengkredit. Oleh karena itu di sini Allah menggunakan istilah yuqridullaha qardan hasanan, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, sama dengan istilah yang lalu, yaitu menafkahkan atau meninfakkan. Memang semuanya itu berbunyi kepada Allah seolah-olah Allah yang butuh, padahal tidak demikian. Siapapun yang membelanjakan, mengkreditkan, meminjamkan hartanya di jalan Allah, maka janji Allah fayudha'ifahu, yudha'if itu melipat gandakan. Berapa kelipatannya? Dalam Al-Quran disebutkan yang paling sedikit itu 10,
dalam surat Al-An'am, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan satu, minimal Allah lipat gandakan 10. Yang paling banyak 700 yang bisa dihitung, yang digambarkan Allah dalam surat Al-Baqarah dengan Allah menggunakan perumpamaan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Digambarkan seperti satu biji yang tumbuh nanti bisa bercabang sampai 7 sab'a sanabila. Setiap cabang itu akan tumbuh biji sampai 100. Berarti 7 kali 100, 700. Itu yang bisa dihitung. Dan yang tidak bisa dihitung seperti yang sekarang kita kasih. Fayudha'ifahu, berarti kelipatannya lebih dari 700. Wallahualam berapa jumlahnya, yang pasti semuanya itu akan dilakukan Allah seperti itu karena Allah sudah menjanjikan dalam ayatnya, dan semua yang sudah Allah katakan dalam ayatnya itu tidak akan pernah diingkari oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Yang menjadi masalah kita ini, sudahkah semuanya itu kita lakukan dengan ikhlas karena Allah? Sudahkah semuanya itu kita dasari dengan iman yang tauhid? Apalah artinya kita melakukan ibadah, baik ibadah yang kepada Allah maupun sesama manusia, baik yang berkaitan dengan harta kita maupun jiwa raga kita, semuanya ini kita belanjakan di jalan Allah. Kalau kita tidak ikhlas, tidak akan diterima Allah. Dan kalau kita tidak tergolong orang yang beriman, juga tidak akan diterima oleh Allah. Sebab amal ibadahnya orang kafir tidak akan diterima Allah, meskipun mereka mengaku beragama dan beribadah dan mengaku ikhlas. Namanya orang yang kafir itu tidak akan diterima Allah ibadahnya. Sebab ketetapan Allah bagi mereka orang yang kafir itu adalah neraka. Inilah jemaah yang perlu kita perhatikan, supaya kita tidak sia-sia hidup di dunia ini. Maka dengan keterangan ini menunjukkan apapun yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita lakukan kebaikan itu menurut Allah dan Rasul, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Cuman yang menjadi masalah, seringkali manusia berpikir, katakan kalau orang itu benar-benar menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah, tahu-tahu di dunia ini hartanya semakin habis. Baik itu yang berupa wajib seperti zakat maupun sedekah. Tapi kenyataannya, orang yang melakukan itu tidak semakin menjadi kaya raya, justru malah semakin bangkrut. Nah, seperti ini kadang-kadang orang tersebut mengeluh sampai suudzon kepada Allah. Mana janji Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pastilah akan aku tambah, kata Allah. Jika kamu kufur, ingat siksaku amat sangat pedih.
Disinilah kita harus benar-benar memahami balasan Allah tidak hanya di dunia ini. Seandainya kita memahami balasan Allah di dunia ini sudah merupakan balasan final, itulah kekeliruan kita. Sebab balasan yang final adalah di akhirat nanti. Orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh, termasuk membelanjakan harta di jalan Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, zakat maupun sedekah, itu bagian dari amal soleh. Dan siapapun yang beriman dan beramal soleh, pasti kelak akan dibalas Allah surga. Itulah pada ayat yang kita kaji ini, walahu ajrun karim. Dan baginya adalah pahala karim yang mulia. Pahala yang mulia itu adalah surga. Cuman kalau di dunia bisa jadi orang tersebut semakin bangkrut usahanya, semakin jatuh miskin, bisa jadi asalnya kaya raya. Tapi bukan berarti seperti itu Allah menyia-nyiakan, tidak. Kita harus kembali lagi pada permasalahan hidup di dunia ini adalah diuji Allah. Yang jelas ayatnya balik-balik ya seperti itu juga yang disampaikan. Yang jelas untuk bisa kita memahaminya kalau kita membaca surat Al-Fajr. Ayatnya insya Allah nomor 15 dan nomor 16. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, diberikan kemuliaan, diberikan kenikmatan, manusia sudah mengatakan Tuhanku memuaskanku. Tapi sebaliknya kata Allah ayat nomor 16, jika manusia Tuhannya mengujinya, dikurangi rezekinya, manusia berkata Tuhanku menghinakanku. Nah ini kalau sungguh nongkon. Padahal di situ Allah mengatakan dengan ubok talahu Rabbuhu, Tuhannya mengujinya, yaitu Allah itu memang menguji manusia. Oleh karena itu hidup ini adalah ujian, supaya kita benar-benar lulus, maka kita harus mencontoh Rasul sebagai suri tauladan. Jika kita hidup ini diuji Allah, hidup ini ujian, kemudian cara mengerjakan ujian kita tidak pernah mencontoh Rasul, dianggap Allah tidak lulus, lain dengan ujian sekolah. Kalau kita mencontoh buku yang telah diajarkan oleh guru, malah kita dianggap tidak lulus. Harus betul-betul menjawabnya dengan pikiran kita sendiri. Kalau soal agama, ujian kehidupan kita mengerjakan sendiri pasti tidak lulus. Ini bedanya kalau digambarkan ujian tadi, karena Allah menguji kita dalam kehidupan ini, maka Allah perintahkan kita mencontoh Rasul, mengikuti Rasul. Nah, bagaimana kita tidak pernah melihat Rasul, disitulah Rasul yang sudah berpesan dan wasiat taraktu fikum amrayni.
aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Intamassakum bihi, jika kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu, kitabullah wa sunnata rasulih, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Dengan cara itu berarti bahasa lain sekolah, ujian sekolah kita disuruh nyimpan buku kita, yang ada hanya kertas jawaban dan pulpen, soal diberikan guru kita kerjakan. Tapi kalau ujian kehidupan, justru kita disuruh membuka kitab Al-Quran dan kitab hadis. Disitulah yang kita disuruh belajar. Bahasa sekolah ujian kehidupan itu open book. Soalnya di situ, jawabannya juga di situ. Dan tata cara kita menjawabnya harus mengikuti Rasul, dianggap benar. Kalau tidak mengikuti Rasul, kita kerjakan sendiri menurut pemikiran kita sendiri, nah buati, busuk tapi dianggap Allah juga lulus. Itulah yang sekarang ini kita diarahkan oleh kebanyakan orang berkata, beragama, beriman menurut keyakinan masing-masing. Ini kalau kebablasan salah semuanya nanti. Sekarang zamannya seperti itu. Beragama, beriman menurut keyakinan masing-masing. Kalau itu agama yang ada, Islam sesuai dengan keyakinan Islam, benar. Kadang-kadang umat Islam terpengaruh dengan bukti sampai hari raya saja beberapa hari, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Alasannya yang menurut keyakinan masing-masing. Kenapa demikian ini saya sampaikan berulang-ulang? Karena saya sering ditanya oleh kebanyakan orang seperti itu. Ustaz, bagaimana kita umat Islam yang hari rayanya berbuka-buka sampai ada 4 hari? Malah kadang-kadang saya menjawab itu kalau menurut saya manusianya, menurut saya pribadi, malah sesungguhnya kurang tiba. Nah, kenapa Ustaz? Supaya 1 minggu full hari raya terus. Biar rame ya. Kalau hari raya mulai Senin hari raya, Selasa hari raya, Rabu hari raya, Kamis hari raya, Jumat hari raya, Sabtu hari raya, Ahad hari raya, 1 minggu full hari raya terus. Tapi tetap nanti yang dinilai Allah yang sesuai dengan Allah dan Rasul. Ini yang pasti karena Rasul juga berpesan taraktu fikum amraini. Lebih-lebih sekarang ini banyak bermunculan ada orang yang maunya Quran saja, tidak mau hadis. Kelompok ini juga banyak. Ada yang katanya tidak usah belajar Quran, belajar hadis saja, supaya kita bisa benar seperti Rasul. Nah ini juga keliru. Padahal Rasul tidak pernah berbicara dan wasiat seperti itu. Malah yang diwasiatkan Rasul 2 perkara. Oleh karena itu kita tidak boleh terpancing dengan macam-macam ucapan. Yang jelas kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jemaah, dengan demikian apapun yang kita lakukan pasti akan diterima Allah dan Allah pasti akan membalasnya dengan berlipat ganda yang pasti kelak di akhirat. Kalau di dunia baik itu langsung dikabulkan Allah permintaan kita, maupun Allah tidak mengabulkan permintaan kita, bukan berarti Allah mengingkari janji, tidak.
Karena di dunia itu sifatnya kita diuji oleh Allah. Apa yang diuji? Tentunya keimanan. Dalam surat Al-Ankabut ayat nomor 2 Allah sudah menjelaskan, ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka kalau sudah berkata aku beriman tidak diuji oleh Allah? Abu-abu. Jadi kalau kita sudah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, berarti kita ini harus siap diuji. Karena orang yang beriman kepada Allah tidak enak ngomong aku beriman harus masuk surga nanti dulu. Benarkah imannya yang iman tauhid bukan hanya kumpulan saja? Sekarang katanya ada perkumpulan atau persatuan iman tauhid. Kalau itu hanya nama perkumpulannya, bisa jadi orangnya musyrik semuanya. Yang dikatakan tauhid itu betul-betul kita menghambakan diri kepada Allah. Tidak membarengi dengan yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada yang ditambah yuhyi wa yumit, ada yang tidak ditambah, dua-duanya bisa kita ikuti. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai Nabi pernah mengatakan, siapa yang mengucapkan itu 100 kali, Allah ampuni dosanya. Asal benar-benar mulai dari hati, lesannya, dan perbuatannya sama dengan yang diucapkan. Itulah zikir yang diterima. Apalah artinya kita mengucapkan itu hatta 1000 kali, tapi kalau perbuatan kita masih dianggap Allah musyrik. Jadi banyak orang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai 1000 kali setiap malamnya. Umpama seperti itu, tapi setiap harinya perilaku perbuatan orang itu masih tetap melanggar apa yang dilarang Allah. Sebab tauhid itu lawannya adalah musyrik. Hak lawannya batil. Ma'ruf lawannya munkar. Halal lawannya haram. Orang yang musyrik, yang batil, yang munkar, yang haram dilakukan, sudah jelas dan pasti mereka neraka tanpa dihisab. Lantas yang dihisab adalah orang yang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyatakan dirinya Islam sebagai agama, mengaku pengikut Nabi Muhammad, itulah yang nanti dihisab. Benarkah pengakuannya ataupun tidak? Kalau pengakuannya tidak benar, berarti dia juga harus tergolong orang yang mendustakan. Dan orang yang mendustakan tidak akan pernah dimasukkan Allah surga. Karena dusta itu penyakit hati. Dan orang yang sakit hatinya pasti dibawa mati. Setelah dibangkitkan masuk neraka. Tidak ada orang yang sakit hati itu masuk surga. Kalau sakit hati yang disebut liver itu bukan sakit hati. Sakit badannya, sakit jasmanianya.
Kalau sakit hati yang disebut adalah sakit rohania. Tapi manusia lebih berat sakit jasmanianya, bingung. Kalau sakit hati mereka nggak bingung, santai, tenang-tenang saja. Padahal sakit hati itu menyebabkan orang itu masuk neraka. Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Di dalam hati mereka ada penyakitnya dan Allah akan menambah penyakit itu. Baginya siksa yang amat sangat pedih disebabkan karena mereka itu dusta. Kalau dustanya sejak awal tidak mau mengakui Nabi Muhammad, Al-Quran dan Islam, kafir, sudah jelas. Kafir neraka. Tapi yang pendusta setelah mengatakan aku beriman, aku beragama Islam, aku mengikuti Rasul, ini juga sama nantinya dianggap Allah dusta juga kalau tidak tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu juga akan masuk neraka. Oleh karena itu, para jemaah sekalian yang berbahagia, ayat yang kita kaji ini mengingatkan kita hidup ini diuji Allah dan ujian itu adalah selama hidup kita. Kapan kita bisa melihat lulus dan tidaknya ujian itu kalau kita sudah mati? Dan di sanalah baru menyesal. Dalam surat Al-Munafikun yang lalu sudah kita kaji. Lau akhartani ila ajalin qarib fa'asab Wakawa'akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku, seandainya engkau kembalikan kembali roh itu pada jasadku, aku akan mensedekahkan seluruh hartaku di jalanmu ya Allah. Dan aku akan menjadi orang yang soleh. Walau yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan bisa menunda kalau seseorang itu sudah sampai ajalnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah terdapat apa yang kamu lakukan khabir. Allah rekam seluruhnya. Dan kelak kalau manusia dibangkitkan dari kuburnya, Allah beritakan kembali perbuatannya itu. Inilah yang ayat kita kasih sekarang ini. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ini menunjukkan bahwasanya Islam agama Allah tidak hanya memerintahkan rukun Islam yang 5 saja, baik itu yang disebut rukun Islam yang 5 maupun hablum minan nas. Dengan urusan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Siapapun yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, pastilah Allah lipat gandakan. Lipatan ini bisa saja diberikan Allah di dunia. Tapi ingat, kalau diberikan di dunia itu belum merupakan keberhasilan final. Itu masih bentuk ujian. Begitu pula kalau kita tidak mendapatkan balasan di dunia, katakan sampai harta kita habis dan bangkrut usaha kita, bukan berarti Allah menyia-nyiakan kita. Tidak, itu pun juga masih bentuk ujian. Tatkala diuji dengan kekayaan pangkat tinggi, bisa melakukan perintah Allah,
dengan baik, ternyata setelah Allah habiskan hartanya, Allah bangkrutkan, Allah kurangi rezekinya sampai habis, kemudian jatuh miskin, menyesali ataupun tidak, itulah tetap yang akan dinilai Allah. Kalau keimanannya, ibadahnya tidak pernah mengalami pasang surut, tetap sesuai dengan apa yang diterima dari Allah, orang itu benar-benar mulia. Kaya raya taat pada Allah, miskin pun juga taat pada Allah, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah yang benar-benar beriman menurut Allah. Dan orang yang benar-benar beriman pastilah akan mendapatkan janji Allah yang besar, yaitu surga Jannatul Na'im. Mungkin pernah mengingat waktunya, saya bukan waktu untuk tanya jawab. Kalau ada monggo, saya bukan. Daripada nanti saya lanjutkan ayat 12, waktunya nggak cukup juga, keterangannya kurang bisa pas sesuai yang kita harapkan. Silakan, kalau ada yang perlu ditanyakan monggo. Oh, monggo Bapak. Ya. 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 Masalah kitabnya surat Al-Qari'ah. Karena saya nggak bisa ngarang. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun amiyah. Surat Al-Qari'ah ayat nomor 6 sampai terakhir. Maka adapun siapa saja yang timbangan amal baiknya sakulat, mantap. Jadi timbangan kan begini posisinya. Kalau ini amal baiknya, ini amal jeleknya, lah begini. Bahwa fi insyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Radiyah itu menyenangkan, yaitu kehidupan di surga. Makanya kalau ada orang namanya radiyah cemberut, nggak menyenangkan, bukan radiyah. Wa amma man khaffat, nah khaffat ini ringan, yang amal jelek, amal baiknya ringan, berarti yang jeleknya mantap. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Ini ada hawa loh Bapak ya. Hawiyah kan mirip hawa. Kalau hawa dunia indah, tempat rekreasi, dinikmati banyak orang. Tapi kalau hawiyah, Allah bertanya, wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah hawiyah? Seandainya Allah nggak menjawab, kita juga nggak akan tahu. Dijawab Allah, narun hamiyah. Itulah tadi saya katakan ujian kehidupan, caranya open book. Soalnya di situ, jawabannya di situ. Ujian sekolah buku disuruh masukkan, ngertek dicoret. Tapi kalau ujian kehidupan, kalau kita tidak mencontoh Nabi, dianggap Allah tidak lulus. Karena kita rumongso pinter, ngerjakno dhewe, tambah salah. Nah?
Itulah tadi diarahkan kebanyakan mengatakan beragama menurut keyakinan masing-masing. Nah ini nek cara Surabaya niku beragama sak karepe dhewe. Ini yang malah hancur. Jadi itulah caranya Allah menghitung, Bapak. Biarpun kesalahan satu, tapi kalau ditimbang satu ini mantap, hangus yang banyak. Logikanya menurut pikiran kita, karena diliputi hawa nafsu, seolah-olah yang banyak itu mantap. Belum tentu. Bapak, kalau saya tanyakan, sapuk 1 kilo dengan kopi 1 kilo banyak mana? Sapuk 1 kilo, kopi 1 kilo banyak mana? Loh kan saya tanyakan banyak mana? Jangan di karang-karang sendiri banyak ya. Enggak sama, banyak kapuk. Kalau beratnya sama, makanya sesuatu yang banyak belum tentu berat. Satu, tapi berat, mantap. Contoh apa dalam hal dosa? Riya. Riya itu kemusyrikan paling kecil, tapi menghapus sholat. Kecil itu biasanya jumlahnya sedikit, tapi ditimbang mantap. Iya kan? Padahal Nabi mengatakan riya itu kemusyrikan yang paling kecil. Fawailun lil musallin. Neraka orang yang sholat, apalagi yang nggak pernah sholat. Orang yang nggak pernah sholat mati minta disolati. Kalau nggak disolati ngamuk kabeh. Inilah wong nakalan ini. Hidup nggak pernah sholat mati minta disolati. Ini hidup yang gambling ini. Hanya taruhan tok, untung-untungan. Syukur nanti kalau diterima, jelas nggak diterima. Main gambling, taruhan. Soal diterima nggak diterima urusan Allah. Lu jelas Allah nggak menerima kok soal diterima. Ini kan omongan yang ngawuri ya, ngawur. Yang sholat aja diancam neraka, wong sing nggak sholat ingin masuk surga dari mana? Yang bagaimana orang sholat kok bisa celaka? Sahun itu sembrono bahasa Jawa itu. Bahasa Indonesianya apa Pak? Sembrono. Bukan sembrono Pak. Orang itu sembrono, mosok. Sembrono dalam hal apa? Contoh, sholat sekali berjamaah, Nabi menyatakan berapa derajat? 27 derajat. Orang berbuat korupsi. Saya korupsi 1 miliar, paling dosanya 10, susuk itulah. Nah ini sembrono ini. Dosa pahala dihitung sendiri. Beranggapan kalau sholat sekali berjamaah 27, kalau mengambil hak orang lain korupsi katakan 1 miliar, dinilai dosa mek 10, berarti 27 dikurangi 10 dari 17, sisanya 17. Lah inilah sembrono. Makanya sekarang pendel-pendel karena bisnis pahala. Antara dosa dan pahala dihitung sendiri loh. Ini loh lancangnya manusia di sini. Sebab yang berhak menghitung Allah, inna ilaina iyabahum, umma inna alaina hisabahum. Mereka manusia kembali kepadaku, kata Allah, dan akulah yang menghisabnya. Cara menghisabnya sudah dijelaskan Allah, ditimbang. Bukan main plus
negatif, positif, negatif, tidak. Sholat berjamaah plus 27. Korupsi 1 miliar min 10, berarti sisanya 17. Kalau satu hari satu malam berjamaah terus 27 kali 5. Kalau saya korupsi 1 triliun, paling-paling dosa saya 100. Masih ada sisa 35. Untung. Lah ini kendel gak karu-karuan sekarang ini. Karena sembrono tadi. Antara dosa dan pahala dihitung-hitung sendiri. Insya Allah demikian Bapak, itulah caranya Allah menghitung. Kalau saya mengarang sendiri nggak bisa, karena Allah juga menguraikan dalam Al-Quran. Dan riya itu adalah kemusyrikan yang paling kecil kata Nabi. Dan riya itu menghapuskan amal ibadah. Orang haji riya, hancur hajinya. Orang sholat riya, hancur sholatnya. Dan seterusnya, ibadah apapun, kalau tidak ikhlas karena Allah, tidak akan diterima Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka manusia tidak diperintah Allah kecuali beribadah dengan cara yang ikhlas. Siapa orang yang bisa ikhlas? Hanyalah orang yang tauhid. Oh, jelas, Bapak? Silakan kalau ada unek-unek lagi silakan. Monggo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras sedikit kok. Ya. Ya enggak, Bapak. Malah kalau kita nyolati dilarang Allah. Agama lain. Maksudnya begitu agama lain. Jangan. Maksudnya orang lain gimana? Ya, kalau mereka itu sesama agama Islam, tapi orang yang mati tidak sholat itu aja dilarang Allah. Orang munafik itu masih sholat, Bapak. Zaman Nabi Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya sholat, ya bisa baca Quran. Tapi saat meninggalnya Allah melarang Nabi menyolatinya. Surat At-Taubah ayat 84. Akhirnya Nabi tidak menyolatinya. Kenapa? Karena Nabi diberitahu oleh Allah bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Nah, kita sekarang ini susah mau menuduh kamu munafik. Oh, susah. Kenapa kok susah? Karena syariat Islam sudah ditolak oleh orang munafik. Jangan memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan. Sebab kalau syariat Islam diberlakukan, orang yang munafik ketoro kabeh nanti. Nah, selama ini orang yang munafik kita tidak bisa mengetahui. Sebab orang munafik itu adalah orang yang berpura-pura Islam. Jadi orang munafik itu hanya orang yang pakai topengnya Islam. Kalau topengnya dicopot, dia itu kafir. Topengnya saja Islam. Tapi jangan dikatakan orang munafik tidak bisa ngaji. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam surat Al-Munafiqun. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, itulah dulu kita sudah kaji itu. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu lihat penampilan orang munafik ini koyok-koyok kiai besar kalau bahasa kita. Penampilannya, pakaiannya. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Tapi
Demikian pula kalau kamu mendengarkan uraiannya, ucapannya, semuanya logikanya masuk akal dan kamu terkesima, kata Allah. Tapi mereka itu dikatakan Allah ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka itu seperti hiasan ukir-ukiran kayu yang nempel di dinding yang sudah rapuh. Dilihat indah, tapi kalau dipegang itu juga brul ambrol, hancur. Itulah gambaran Allah bagi orang munafik. Hanya luarnya saja Islam, batinnya kafir. Itulah makna munafik. Makanya orang munafik diancam Allah neraka yang paling bawah. Surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu busuk berada di neraka yang paling bawah. Makanya Nabi dilarang menyolatinya. Apalagi yang tidak pernah sholat. Ampun, bisa dipahami Bapak? Inilah yang tidak pernah kita amalkan dalam kehidupan. Yaitu tadi bahasanya. Sebab kita nggak boleh menghakimi sendiri loh. Quran sudah jelas. Kok kita dikatakan menghakimi sendiri. Dan orang itu juga jelas nggak sholat. Siapa yang menjadi saksi? Keluarganya sendiri. Makanya kalau ada anak soleh, bapaknya kafir, nggak pernah sholat, terus anak soleh nyolati bapaknya kalau bapaknya waktu mati, yaitu bukan anak soleh namanya. Kalau anak soleh itu menangis kepada Allah saat bapaknya hidup. Ya Allah, saya sebagai anak, saya mau ngomong pada bapak saya ini nanti salah karena bapak saya keras, pasti saya yang akan diusir. Itulah Nabi Ibrahim. Karena bapaknya penyembah patung, Nabi Ibrahim mengingatkan akhirnya Nabi Ibrahim yang diusir oleh bapaknya. Maka kita tidak bisa seperti itu. Kita minta pada Allah, ya Allah, ubahlah hati bapakku ini ya Allah. Kasihan nanti kalau matinya mati yang kafir ya Allah. Saya sebagai anak kandung ya Allah, saya tidak mampu. Saya takut kalau berbicara keras nanti menusuk hati Bapak ya Allah. Ya kita mengadu pada Allah. Dengan doa itu kalau Allah kabulkan dibuka hatinya. Kalau mendoakan Bapak masih hidup kembali pada jalan yang benar boleh. Tapi kalau Bapak tidak pernah sholat sama sekali, apalagi main judi, kemudian mati disolati oleh anaknya, oh itu bukan anak yang soleh namanya. Biar bapak kandungnya jangan disolati. Nabi Ibrahim aja waktu itu di kebun. Nabi Ibrahim juga pernah berjanji kepada Allah, tapi diingatkan oleh Allah, bapakmu itu kafir. Nggak usah kamu doakan, nggak usah kamu sholati. Semuanya ini diuraikan Allah dalam Al-Quran, bukan karangan saya itu. Ampun Bapak, jadi itu larangan Allah. Wala tusalli, janganlah kamu menyolati. Orang yang mati, orang itu fasik. Fasik itu orang Islam yang nggak ngereken Islam. Orang Islam nggak sholat, orang Islam nggak puasa. Itu namanya orang Islam yang fasik. Dikatakan kafir nggak akan mau, jawabannya enak. Kamu kok usil? Allah itu loh nggak usul. Saya nggak sholat masih dikasih rezeki banyak. Saya barusan membeli mobil baru. Dia pun nggak sholat masih dikasih Allah, disayangi Allah. Sholat nggak sholat itu hak asasiku. Sekarang langsung jawabnya. Kamu yang sholat terus kiri. Malah nyakitkan hati omongannya ini.
Insyaallah demikian. Terakhir satu saja kalau ada monggo. Ya. Ya silakan, tanggung jawabnya itu di hadapan Allah. Nek sampean melok mendukung dari Allah, lho kan dukung pisan ya, tak lebokno neraka pisan. Yang membuat dan yang mendukung sama, hati-hati loh Bapak. Allah tuh tahu loh orang yang mendukung dan yang tidak. Sebab Nabi sudah mengatakan man ra'a minkumul munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran harus merombaknya dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau tidak mampu dengan lesannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Hati yang bagaimana? Hati yang ingkar dengan kemungkaran, bukan malah meng-ACC, mendukung. Kalau ada orang mendukung kemungkaran, sama dengan pelaku. Mendukung kemungkaran sama dengan pelakunya. Makanya kata Nabi, yang nomor 3 itu adhaful iman. Kita mengingkari saja dianggap juga adhaful iman. Karena kita berada pada tahapan ketiga. Mudah-mudahan dengan adhaful iman itu masih dikasih sayangi Allah. Tapi menurut kita sendiri berpikir, apakah ya pantas orang yang imannya paling lemah itu masuk surga? Wah, mudah-mudahan aja dipantaskan Allah kan gitu. Menurut akal juga pantas. Ini lemah monggo. Karena yang dinilai dulu iman Bapak. Iman yang tauhid, iman yang kuat. Insya Allah demikian Bapak. Yang membuat juga jelas, kalau salah ya bertanggung jawab pada Allah. Tidak ada orang berbuat sesuatu tidak dipertanggungjawabkan pada Allah, tidak ada. Kecuali orang kafir sudah ditetapkan mereka neraka. Kalau kita orang yang mengaku beragama Islam, biarpun kita jadi presiden, besok tanggung jawab pada Allah. Bukan sekedar tanggung jawab pada rakyat. Kalau tanggung jawab pada rakyat enak Pak, rakyat bisa ditujui. Tapi kadang-kadang rakyatnya ya gitu, dikandani yang benar itu gak dipercaya. Nek dikandani gak benar, ditujui malah seneng ya. Kok dene itu. Nabi dawuh, kalau ada pemimpin mati, matinya menipu rakyatnya, haram surga. Di hadis lain, Nabi dawuh, kalau ada pemimpin mati dan matinya menipu rakyatnya, haram bau surga. Ambune tok niku haram. Itu sekarang jadi royoan. Ya, mudah-mudahan mereka itu sabar kembali pada jalan Allah, agar kita bisa merasakan ketentraman hidup ini dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar takwa kepada Allah. Dan kita harus mendukung siapapun yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan yang lurus dan mempertahankan jalan yang lurus itu agar kita berbahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.